Halo, perkenalkan nama saya Tifami Isahiski dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai runtuhnya Uni Soviet. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih Uni Soviet itu. Uni Soviet merupakan negara komunis pertama yang berhasil muncul sebagai negara adidaya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebagai pewaris dari Kekaisaran Rusia, Uni Soviet berhasil memperluas wilayahnya ke Eropa Tengah melalui negara satelit yang dikenal dengan Pakta Warsawa. Walau begitu, Uni Soviet memiliki banyak pencapaian seperti berhasil mengirim manusia pertama ke ruang angkasa, yaitu Yuri Gagarin. Uni Soviet juga memperoleh banyak medali pada Olimpiade olahraga. Namun, bagaimana bisa negara dengan pencapaian yang besar seperti itu bisa runtuh? Nah, mari kita masuk ke dalam materinya. Runtuhnya Uni Soviet memiliki kaitan dengan pemimpin terakhirnya, yaitu Mikhail Gorbachev. Siapa itu Mikhail Gorbachev? Mikhail Gorbachev muncul sebagai pemimpin Partai Komunis Uni Soviet menggantikan Chernenko yang meninggal pada tahun 1985. Sejak kepemimpinannya, ia memperoleh banyak publikasi sebagai orang nomor 1 di Uni Soviet. Langkah-langkah yang ditempuhnya telah menggulingkan satu demi satu pemerintahan komunis di Eropa Timur, sehingga menandai berakhirnya Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet sangat erat hubungannya dengan dua kebijakan yang diambil oleh Mikhail Gorbachev. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah, yaitu pertama, kebijakan Glasnost, yaitu kebijakan yang berupa keterbukaan bagi rakyat untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Gorbachev menerapkan kebijakan Glasnost sebagai bentuk respon atas kemerosotan ekonomi dan politik yang tengah dialami Uni Soviet saat itu. Dalam bahasa Rusia sendiri, Glasnost bermakna keterbukaan dan transparansi. Guna mengatasi korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di pemerintahan Uni Soviet, kebijakan Glasnost pun dilaksanakan. Selain itu, Glasnost juga memiliki tujuan untuk memerangi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan di Partai Komunis atau pemerintahan. Lalu yang kedua, perestroika atau rekonstruksisasi, yaitu menyusun kembali sistem ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Perestroika adalah rancangan kebijakan yang bertujuan untuk mereformasi birokrasi dan ekonomi Uni Soviet yang mulai mengalami kemerosotan. Pemerintahan Uni Soviet berusaha meningkatkan otonomi daerah di Uni Soviet melalui kebijakan perestroika ini. Di sisi lain, perestroika juga bertujuan untuk menyaingi Amerika Serikat dan Jepang yang berkembangnya semakin hari semakin pesat pada era 1970-an. Perestroika pun dianggap sebagai tonggak awal gerakan demokrasi menuju reformasi di Uni Soviet sebagai akibat dari kegagalan ekonomi. Namun sayangnya, baik kebijakan Glasnost maupun perestroika justru membawa keruntuhan bagi Uni Soviet karena menimbulkan oposisi dan munculnya sistem kapitalisme baru. Kebijakan perestroika secara cepat meruntuhkan Uni Soviet karena berbagai wilayahnya melepaskan diri dan menyatakan sebagai negara merdeka. Mikhail Gorbachev menciptakan kebijakan ini karena ia melihat negaranya tertinggal dengan negara-negara Barat. Hal ini disebabkan karena banyaknya korupsi dan kebijakan-kebijakan yang salah dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Seperti melakukan banyaknya program militer yang sangat kuras anggaran negara, alhasil kondisi ekonomi Uni Soviet menjadi tertinggal dengan negara-negara Barat. Tetapi, setelah kebijakan Glasnost dan perestroika disampaikan, muncul berbagai pergolakan di berbagai republik bagian Uni Soviet. Kebijakan yang dimaksud untuk memajukan Uni Soviet justru menjadi sebab utama runtuhnya Uni Soviet. Dipelopori oleh Gennady Ivanovich Yanayev, terjadi upaya penggulingan Gorbachev. Namun, hal ini terjadi karena mendapat reaksi dari tokoh lainnya seperti Boris Yeltsin. Selain kebijakan Glasnost dan perestroika yang bertentangan dengan komunis menjadi sebabnya runtuhnya Uni Soviet, terdapat beberapa sebab lain seperti sifat totaliter, kemunduran ekonomi, bubarnya Pakta Warsawa, komunisme sebagai doktrin, banyaknya etnis,
Berkembangnya teknologi menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa tertinggal dengan melihat kemajuan di negara barat, dan lahirnya generasi baru yang menginginkan perubahan dan pembaruan. Kali ini, kita akan memasuki kronologi runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kronologi bubarnya Partai Komunis. Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 1991, pukul 06.15 waktu Moskow, Radio Moskow dan kantor berita TASS mengumumkan bahwa telah terjadi kudeta di Uni Soviet. Wakil Presiden Gennady Yanayev telah mengambil alih kekuasaan dari tangan Mikhail Gorbachev dengan alasan presiden memiliki gangguan kesehatan. Alasan kudeta menurut kantor berita TASS adalah untuk menyelamatkan negara dari keruntuhan ekonomi dan bahaya kelaparan. Selain itu, untuk mencegah meluasnya perang antar etnis yang berakibat buruk bagi rakyat Uni Soviet dan dunia. Lalu, pada tanggal 23 Agustus 1991, diadakannya sidang yang telah dikuasai oleh pelaku kudeta. Dalam sidang tersebut, Presiden Rusia Boris Yeltsin mendesak agar Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev membubarkan Partai Komunis. Tetapi, hal ini ditolak. Selanjutnya, pada tanggal 24 Agustus 1941, kantor berita TASS Reuters memberitakan pernyataan Gorbachev bahwa ia mengundurkan diri sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis dan menyatakan partai itu bubar. Dengan ini, Partai Komunis dinyatakan bubar. Setelah bubarnya Partai Komunis, kita akan memasuki bagaimana kronologi bubarnya Uni Soviet. Pada tanggal 1 Desember 1991, negara bagian Ukraina mengadakan referendum. Pada tanggal 3 Desember, hasilnya tersiar bahwa Ukraina merdeka dan menyatakan diri terlepas dari Uni Soviet. Diikuti pernyataan Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tanggal 8 Desember 1991. Presiden Rusia beserta Presiden Ukraina Leonid Kravchuk dan Presiden Belarus Stanislav sepakat membentuk persemakmuran yang dikenal sebagai CIS. Mereka bersiap mengadakan konfrontasi politik menghadapi Mikhail Gorbachev dan mengumumkan bahwa sejak saat itu tidak berlaku hukum dan undang-undang Uni Soviet bagi mereka. Sehingga pada 25 Desember 1951, runtuhlah Uni Soviet. Nah, apa saja sih dampak-dampak dari runtuhnya Uni Soviet? Yang pertama, berakhirnya Perang Dingin antara blok Barat, yaitu Amerika Serikat, dan blok Timur Uni Soviet. Dan yang kedua, berakhirnya kecemasan dunia mengenai kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dan yang keempat, banyaknya negara komunis yang berubah menjadi negara demokrasi. Dan yang kelima, Amerika Serikat tampil menjadi negara adidaya. Nah, kali ini kita akan memasuki kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti, hal tersebut membuat Amerika memenangkan Perang Dingin yang sudah berakhir. Banyaknya negara yang berbeda adat di bawah Uni Soviet pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialis komunis. Bahkan, hampir semua mantan negara bagian Uni Soviet lebih menyukai demokrasi dibandingkan meneruskan sistem warisan Uni Soviet. Hak asasi manusia di seluruh bagian Uni Soviet yang dulu dikekang oleh pemerintah pun sudah dihargai sepenuhnya. Bahkan, ada banyak kreativitas dan prestasi individu yang terus bermunculan seiring keruntuhnya Uni Soviet dan kebebasan mantan negara bagian mengekspresikan adat istiadat dan budayanya sendiri. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong mereka menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun, pengaruh komunis sama sekali hilang dari muka bumi dan malah menjadi musuh bagian negara di dunia. Sekian materi dari runtuhnya Uni Soviet yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan saya, dan sampai jumpa.